Shalom saudara-saudara. Kita memulai hari ini dengan menyembah Allah kita, amin. Mari siapkan hati kita. Let's sing the song together. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Sing it, church. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you. Worthy
can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvations. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, merendahkan diri kami. Let the servant's heart worship You, Jesus. Come on, sing. Standing in awe of Your grace, setting my feet in Your ways, entering into Your presence, to behold You face to face. God of all heaven and earth, holding me in Your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Ooh, my Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me, serving You for all eternity. My eyes set on You in this race that I run. No longer my ways, let Your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow You, I'll follow You. Ooh, follow You, Jesus, every step of our life. Ooh, ooh.
hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Oh, cinta selamanya, hanya Kau istimewa. Seumur hidupku Kau Tuhan. Oh. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal.
Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus di tengah kami dalam ibadah pagi ini. Semua anak-anak-Mu yang berbeban berat Tuhan pasti beri kelegaan. Bahkan yang sakit di rumah di mana, Tuhan bangkitkan iman kami untuk terima kuasa yang menyembuhkan jiwa tubuh kami. Terima kasih Tuhan yang tergeletak Tuhan angkat segala kelemahan kami Tuhan. Engkau tahu dan kami pagi ini percaya Engkau lebih dari yang lain. Terpujilah Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu, ini kami di saat yang kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami mau menerima berkat-Mu yang istimewa di minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang kudus, kami alaskan doa kami. Haleluya, semua katakan amin. Baik, lihat kiri kanan, katakan shalom, saudara. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, silahkan duduk sekarang. Tuhan baik. Puji Tuhan, senang bertemu semua saudara yang ada di sini. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumahnya, memenuhi baitnya yang kudus. Saudara percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Katakan God is good. All the time ya. God is good. And all the time. Bisa sungguh-sungguh mengatakan bahwa hari ini harinya yang baik dari Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Senang bertemu saudara dan yang ada di rumah. Yang mengikuti ibadah ini. Bersukacita hari ini harinya Tuhan. Baik. Saya memberi tema firman Tuhan karena Tuhan berbicara sepanjang 10 hari ini kepada saya tentang capacity. Perluas kapasitas. Pastor, di tengah keadaan begini suruh memperluas kapasitas, enlarge your capacity. Nah, kita bersyukur bahwa di Indonesia Tuhan juga menolong kita semuanya. Singapura
kita dengar, wah kalau keadaan kemarin-kemarin ada penambahan tempat-tempat tidur. Kenapa? Karena di satu tempat mungkin sudah over capacity. Kapasitas itu volume. Kapasitas itu sesuatu yang kita miliki yang bisa diproduksi. Satu daya tampung itu kapasitas. Jadi kalau sebuah rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi dan ditambah-tambahkan orang yang sakit, bisa over capacity. Hari ini saya mau bicara tentang enlarge your capacity. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Yesaya 54. Ayat yang pertama sampai 3. Kita mulai dulu dengan ayat pertama. Yuk baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sampai di sini, saudara membayangkan ayat ini, mandul tidak pernah melahirkan. Mandul tidak pernah menderita sakit bersalin karena nggak pernah melahirkan. Tapi ayat firman Tuhan berkata, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Keadaan mandul, keadaan yang tidak diinginkan oleh semua orang. Sebuah kemandulan itu gak enak, gak bagus. Tapi Tuhan bicara disuruh bersorak-sorai. Disuruh berpekik. Ini bicara tentang satu sukacita kemenangan. Kalau saudara melihat orang-orang yang excited nonton ya, sesuatu, wah berdiri, berpekik, itu luapan sukacita. Nah Tuhan bicara, ini nubuatan. Nubuatan kepada umat Israel. Tuhan bicara melalui Nabi Yesaya. Sampaikan, yang mandul, yang tak bersuami, yang ditinggal suami, jangan takut. Bersorak-sorai. Karena nanti ayat-ayat 4 dan selanjutnya sampai ke belakang, Tuhan bilang, aku tidak akan mempermalukan. Akulah suamimu. Saudara, si mandul, tapi Tuhan bicara akulah suami. Suami itu biasanya seorang pria penyedia, provider. Seorang kepala rumah tangga. Seorang pelindung bagi keluarga. Seorang yang bertanggung jawab untuk keluarga, itu suami. Dan Tuhan bilang, kamu gak akan dipermalukan. Aku akan membuat semuanya karena akulah suamimu. Saudara, mandul, keadaan mandul bisa saja rahim yang mandul dari seorang wanita. Tidak bisa melahirkan keturunan. Tanah yang mandul, ditanamin apapun mati. Gak akan menghasilkan panen. Rohani yang mandul lebih seram lagi. Bukankah hari ini kita semua adalah manusia rohani? Katakan amin, saudara. Ya, saudara dan saya manusia roh yang punya jiwa mendiami raga atau tubuh ini. Dan dikatakan ada rohani yang mandul. Tapi Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Dan pagi ini merupakan kairos Tuhan. Waktu Tuhan telah tiba untuk kita. Supaya kita tidak mengalami kemandulan. Tapi kita semuanya akan melihat Tuhan mengerjakan perkara besar. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan dulu, saudara. Saudara, di masa pandemi, di masa kesukaran, banyak orang-orang yang ada di marketplace yang merasa, aduh ini stagnasi, ini sulit terterobos. Tapi dengan Tuhan, Tuhan dapat membuat terobosan. Di masa ini banyak keluarga-keluarga yang punya anak-anak. Saya membaca, saya menikmati, wow. Anak-anak yang ujian di bawah 12 tahun, banyak yang nangis, banyak yang ada yang mau bunuh diri, stres, bikin matematik, minta perpanjangan waktu ujian. Tapi begitu ketat, saudara, orang tua juga jadi, wah bagaimana begitu. Lalu dengar berita-berita yang sakit, keadaan, atmosfer, jangan sampai kita menjadi kerdil secara rohani. Tapi roh kita hari ini, Tuhan ingin membuat perkara besar dalam hidup kita. Tapi bagian Tuhan dia lakukan, Allah setia, Allah berjanji, Allah menepati, Allah tidak pernah berubah. Katakan amin. Tapi bagian kita adalah ayat 2. Mari kita lihat. Yesaya 54 ayat 2 dan 3.
Dulu biasa khotbah saya nyanyikan, sekarang pengkhotbah nggak boleh nyanyi sama sekali. Oke, lapangkanlah tempat kemahmu. Saya nge-rap aja saudara ya. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Satu, suruh melapangkan, suruh bentangkan, dan dikatakan janganlah menghematnya. Wah, ada biaya untuk itu. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patoknya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kalau gereja 28 tahun yang lalu, tahun 1993, visi ini diterima. Pak Niko, kami semua mulai melebar ke kiri ke kanan. Dari satu Wisma Karsa Pemuda mulai gereja. Sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Singapura. Itu gereja. Tapi hari ini firman untuk tiap pribadi, untuk tiap keluarga. Apakah profesi Anda businessman, ibu rumah tangga, pelayan Tuhan, profesi di pemerintahan, apakah saudara seorang profesional, hari ini firman ini berlaku untuk tiap kita. Dan Tuhan bicara kuat kepada saya memasuki Oktober ini, sampaikan hal ini. Karena ini akan menggairahkan jemaat Tuhan bahwa ada kesempatan, tempat-tempat yang belum pernah saudara injak Tuhan mau berikan. Bilang amin saudara. Tempat bisa bicara tentang kantor-kantor, tempat-tempat usaha dan lain sebagainya. Tapi bagian kita adalah memperluas kapasitas. Jangan kita membatasi Tuhan karena Tuhan ingin kapasitas itu diperbesar. Nah, sebesar kapasitas yang Anda siapkan, sebesar itu pula berkat yang dilepaskan Tuhan untuk kita. Tuhan berkata, I will bless you. I will release my blessing. Supaya engkau terheran, tercengang apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul di hati. Aku mau sediakan untuk mereka yang mengasihi aku. Dan saya tahu pagi ini, hari ini semua saudara kita mengasihi Tuhan. Lama katakan saudara, katakan I love you Lord. Katakan I love you Lord. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan menolong kita pagi hari ini untuk mengerti rencana yang besar dari Dia. Saudara, untuk itu ada 3 hal penting untuk kita memperluas, enlarge our capacity. Sekarang sudah berpikir, saya cuma dikurung di rumah. Lalu sekarang orang-orang usia lanjut diminta nggak keluar-keluar. Bagaimana mungkin Pak Pendeta saya bisa mengembangkan? Bisa. Sebentar. Pasti saudara akan terima di akhir ibadah ini pengurapan yang baru dari Tuhan. Sehingga kita terbuka mata rohani kita. Oh Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau pasti memampukan aku dan tidak mempermalukan aku. Yang pertama, hal yang pertama, mari kita meningkatkan kapasitas iman. Katakan iman. Percayai Tuhan dan firman-Nya. Gak ragu-ragu. Firman Allah, ya dan amin. The living word, firman hidup Kristus. Pusat penyembahan, pusat pengabdian kita kepada Sang Kristus. Yang di dalamnya Dia adalah segala dan segalanya. Saudara, hari ini apakah firman Tuhan kita terima sebagai pengetahuan? Rugi. Logos saja. Sekolah Alkitab boleh. Belajar, baca segala macam buku, baca Alkitab 10 kali. Tapi kiranya firman itu bicara ke hati, ke roh saudara. Ini manusia rohani. Kiranya firman itu berbicara, firman itu bergerak. Seperti dikatakan firman itu kita terima, kita makan. Di mamah biak masuk, dikeluarkan lagi. Belum mengerti, Tuhan urapi lagi. Belum mengerti, Tuhan bicara lagi. Belum mengerti, Tuhan meteraikan, baru plong ngerti. Wah, ini toh Tuhan. Rencanamu dengan firman 1 ayat. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata, we were born to invade the impossibility. Kita ini lahir baru dalam Kristus untuk apa? Menginvasi hal-hal yang mustahil. Kalau yang supranatural bisa datang untuk merubah yang natural, itu adalah mujizat. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Tepuk tangan.
Karena Tuhan berbicara dan selalu Alkitab menuliskan, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Boleh katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Amin. Haleluya. Ingat 2 Raja-Raja pasal 4 di dalam gambar ini, lihat bagaimana janda dari seorang nabi, muridnya Elisa. Elisa adalah gembalanya para nabi-nabi, pemimpinnya. Mati suaminya, kekurangan, krisis ekonomi. 2 anak, datang penagih utang, gak bisa bayar. Dua-dua dijadikan budak, dirampas. Wah, panik saudara. Datanglah ke Elisa. Tuanku, dulu suamiku hambamu itu mengasihi Tuhan. Mati. Sekarang anakku mau dirampas, bagaimana ini? Elisa diam, Elisa tanya, wait, apa yang dapat aku lakukan padamu? Lalu Elisa di dalam pengurapan, dia berkata, apa yang ada padamu? Minyak dalam buli-buli, bejana. Oke, good. Pergi, mintalah, kumpulkan sebanyak mungkin, jangan terlalu sedikit. Kalau Tuhan mau bekerja, biasanya membuat kita tercengang. Tapi kalau manusia membatasi Tuhan dengan pikirannya dan ketidakmampuannya, keterbatasannya, maka Allah dikerdilkan. Hari ini mari besarkan Tuhan. Katakan amin. Janda ini untung saudara, dia dengar firman, percaya, kapasitas rohnya membesar. Wow, pergi, cari, pinjam, kumpulkan. Di rumah bersama anaknya tuangkan minyak, mujizat mengalir satu-satu sampai penuh. Sebesar itulah Tuhan mau kerjakan mujizatnya untuk kita yang percaya. Saudara, pergi jual, bayar utangmu. Ini krisis dan Tuhan punya cara. Pada waktu dia mentaati firman, percaya, imannya ada untuk menyediakan kapasitas yang besar. Hari ini apa yang saudara-saudara gumulkan, saya tahu tidak mudah semua. Para profesional, para pebisnis, ibu rumah tangga, saudara yang bergerak di bidang apapun, saudara. Tapi kalau kita ngerti Tuhan, ternyata Engkau memberikan aku satu hal yang luar biasa, yaitu capacity. Dan aku mau kembangkan kreativitas, produktivitas. Kalau kita malas, kalau janda ini tidak bergerak, dia berkata, tidak mungkin lah. Mana tetangga mau kasih pinjam, aku kan janda miskin janda. Aduh, ngangkat pinjam, minta tolong orang itu kan juga, tapi pinjam, tapi sungkanlah Tuhan. Nabi, enggak lah. Kalau engkau bisa berfirman, bikin mujizat, tiba-tiba satu jadi banyak. Tuhan minta kerjasama. Tuhan minta bagian Tuhan digenapi, tapi bagian janda ini juga. Dan akhirnya dia menerima yang namanya pelipat gandaan mujizat itu. Saudara, hari ini jangan kita berpangku tangan. Ibu-ibu rumah tangga, anaknya sekolah, lagi homeschooling semua, apa sekolah di rumah, yang kerja-kerja di rumah, tetap kreatif, tetap rajin. Allah kita kreatif, tetap lakukan sesuatu, terobosan, gali. Saudara, pasti Tuhan tuntun. Yang biasa melayani dan sekarang lagi gak melayani, aku mau memperluas. Tapi kalau kita tinggal diam, ya gak terjadi apa-apa. Coba melayani, cari kerajaan Allah Tuhan, tambahkan yang lain, saudara. Mungkin yang ada di rumah senior-senior berkata, saya nggak bisa apa-apa Pastor Johan. Saudara bisa mengembangkan kapasitas doamu hari ini. Engkau angkat tangan utara, selatan, timur, barat, sentral, Singapura. Tuhan lihat engkau. Bukan cuma para pendeta, setiap orang. Tuhan taruh benih iman. Dan kalau itu diperkatakan, itu dilakukan, Tuhan mengerjakannya. Bisa katakan amin, saudara. Tingkatkan kapasitas iman. Tuhan gak akan kerja tanpa kita hari-hari ini. Tanpa iman kita. Sebab itu pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, tingkatkan, perluas kapasitas rohani. Ini manusia rohani. Minggu lalu saya sudah bicara tentang revival. Revive again, bangkit lagi. Hari ini saya ingin menekankan kembali. Untuk bangsa yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti membelanya.
Sudah lihat Indonesia 4 bulan yang lalu itu terpuruk. Dunia berkata, WHO berkata Indonesia yang terburuk ya. Dalam satu hari pernah angka tertinggi di dunia. Wah saudara. Tapi hari ini, dan kemarin saya terima banyak. Dan saya sampaikan kemarin di MDPJ, nasional, internasional. Beberapa rumah sakit, Goodbye Hospital, kosong saudara. Rumah sakit Surabaya, pasien COVID terakhir, Goodbye Hospital. Di ruang ICU sekarang ada ICU yang mulai kosong dari COVID. Kenapa? Karena kapasitas rohani, kehidupan roh, kehidupan doa. Suhu rohani itu bisa panas kalau api menyala dalam hati kita, api Roh Kudus. Menggerakkan kita berdoa, syafaat, masuk menara doa, doa puasa. Dan di gereja kita di tempat ini tidak kurang-kurang. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Baik kalau saudara mengikuti acara hari Kamis, tiap Kamis dari Women of Impact, wanita yang berdampak, itu selalu ada kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka banyak yang disebabkan penyerahan total kepada Tuhan. Ini kehidupan doa. Kehidupan doa itu bukan cuma lip service, cuma doa Bapa kami. No. Tapi satu penyerahan, kepercayaan total kepada tangan Tuhan yang maha kuasa, yang maha hadir, yang maha mampu, yang maha kudus. Pada waktu seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, simple seorang bapak bisa berdoa di rumah. Berdoa di work from home di kantor. Tuhan, kau lihat negeri kami Singapura, tempat aku kerja ditempatkan, sejahteranya adalah kesejahteraanku. Doa biasa. Tapi Tuhan, aku bersandar perusahaan di mana aku kerja, perusahaanku Tuhan, usahaku, kantorku, tempat aku ditempatkan Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan bisa bergerak, saudara. Seperti di Indonesia hari ini. Kenapa? Karena menara-menara doa gereja Tuhan digerakkan. Kalau di satu bangsa ada seorang Abraham yang bersyafaat, Tuhan dengar. Kalau di satu negara, di satu bangsa ada seorang yang namanya Yunus, beritakan ini, satu bangsa bertobat. Di zaman Elia sama api Allah turun. Api kudus membuat Israel bertobat. Kenapa? Karena dulu gak kudus. Sebab itu api kudus datang, orang takut tersungkur. Percaya, bertobat, berbalik. Kita perlu berdoa untuk Singapura. Saudara katakan amin. Seorang ayah, seorang ibu, apalagi para wanita, apalagi profesional. Berdoa sungguh-sungguh. Saudara sudah diajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Dan mari kita praktekkan. Kehidupan rohani. Itu Cornelius. Itu luar biasa. Perwira, pangkat tinggi. Orang beragama, mengenal Allah Yahweh. Berdoa, dikatakan banyak memberi sedekah. Tapi Allah tahu dia perlu lawatan Roh Kudus. Allah tahu dia perlu bait Allahnya diisi Roh Kudus yang memberi api. Sebab itu Petrus datang khotbah. Selesai khotbah, Roh Kudus lawat. Baptisan Roh Kudus, saudara. Supaya dia dipenuhi Roh Kudus tiap saat. Supaya kalau dia berdoa dengan akal terbatas, berdoa dengan roh yang tidak terbatas. Menyampaikan apa saja, termasuk keluhan. Anything yang dia bisa sampaikan pada Allah. Cornelius, sekeluarganya, sanak familinya, ini cell group, ini kul. Lalu sahabat-sahabatnya, ini seperti sebuah kul. Saya bersyukur sama Tuhan. Atmosfer suhu rohani di gereja ini tidak kurang-kurang. Kita dulu ibadah di bawah, di atas, di bawah. Dalam duduk sempit-sempit, kalau sudah terlalu terlambat pasti nggak dapat tempat. Begitu. Sekarang ibadah model hybrid, online dan on-site dan online. Saya rasakan sejak tadi pagi dan setiap minggu, nggak pernah Roh Kudus tidak hadir di tempat ini. Bisa bilang amin, saudara? Ya, ada kehidupan doa di tempat ini. Dan itu yang Tuhan mau. Doa, doa, doa. Dan waktu Salomo juga mentahbiskan pujian penyembahan, karena dia belajar dari ayahnya Daud yang memberikan metode pola ibadah. Nyanyian, pujian dipersembahkan. Itu 24 jam, saudara, sehari. 7 hari dalam seminggu. 24/7 ini menara doa. Dan kemuliaan Tuhan dulu. Cornelius semuanya jemaat Tuhan.
Dan saya senang di gereja kita ini ada 88 cell group seperti Cornelius ya di rumahnya. Dan minggu lalu kita adakan pesta rohani kebersamaan, unity ya, untuk menangkan jiwa, untuk growing together to Christ. Bukan tumbuh bersama membesarkan diri enggak, tapi ke arah Kristus. 88 kul dan minggu lalu festival begitu ya. Wah, saya melihat selain creativity, tapi juga kebersamaan, spirit untuk bersaksi, itu ada di kul-kul. Dan itulah yang menyebabkan lawatan Roh Kudus di gereja ini tidak habis-habisnya. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Minggu-minggu depan saudara datang lebih awal, saudara akan lihat beberapa, setiap minggu akan ditayangkan kul-kul seperti apa. Revival harus tetap dijaga apinya. Dan waktu Salomo mempersembahkan persembahan, doa, pujian, penyembahan pada Tuhan, wholeheartedly, sepenuh hati. Api kemuliaan turun. Api surga turun. Seluruh Israel yang sudah bertobat, beribadah, mendapatkan kemuliaan Tuhan. Saudara kalau tutup mata, nyembah Tuhan, lagi tiba-tiba saudara merasakan so peaceful. Resting in His presence. Saudara bisa cuma tidur sambil menikmati kemuliaan Tuhan ini. Memberikan joy di tengah tekanan, di tengah keadaan keraguan, di tengah keadaan kebimbangan, saudara merasakan peace. Saudara merasakan kekudusan Tuhan. Saudara merasakan Tuhan seperti elus-elus kepala saudara, peluk saudara. Saudara merasakan kasih Tuhan. Saudara beberapa saudara akan, kalau lihat ke belakang, Tuhan dulu baik, tapi sekarang kok luar biasa baiknya. Lihat ke depan suram, tapi look forward, ada janji Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah ragu untuk mencintai Tuhan sampai akhir hayatmu. Katakan amin, saudara. Haleluya. Revival terjadi di level bangsa, di level gereja, di level rumah. Tapi yang ketiga, Tuhan ingin juga kita meningkatkan kapasitas, memperluas kapasitas untuk menjadi saluran berkat. Channel berusia berapa, Pastor? 5 tahun. Dulu namanya YAPS, Young Adults. Gak ada artinya, saudara. Young Adult, Bethany, Singapura, YAPS. 5 tahun lalu Tuhan bicara, ganti namanya menjadi channel, saluran, alat. Channel of blessing. Wah, profesional muda di gereja kita bangkit. Kadang semua berkata, aku ini di sini diberkati untuk menjadi saluran berkat dengan talenta. Semua kita punya talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Kita diberkati dengan karunia rohani. Karunia untuk memberi, karunia untuk melayani, karunia menasihati, karunia untuk berdoa, karunia untuk bersaksi, karunia untuk ramah tamah dan lain sebagainya. Dikasih spiritual gifts kepada setiap orang percaya. Talenta, perhatikan, spiritual gifts, diberikan kepercayaan Tuhan, berkat-berkat materi juga. Apakah kita simpan? Tentunya tidak. Tuhan ingin kita meningkatkan atau memperluas kapasitas hidup kita menjadi saluran berkat. Saudara, di Singapura itu saudara lihat gambar ini nih, pipa-pipa besar saudara ya. Di reservoir di McRitchie, kalau saya olahraga, ada lagi yang tempat lain, itu pipanya besar-besar, nggak boleh difoto loh saudara. Apalagi didekati, itu semua danger zone, artinya tidak boleh dimasuki. Kenapa? Jangan ada yang taruh sesuatu, racun, apapun, atau lempar binatang mati gitu. Nanti saluran besar ini lari ke saluran kecil. Saya tadi pagi ngomong, keluarga-keluarga yang dulu di Indonesia 20 tahun yang lalu kan kita sederhana. Pipa ledeng di bak mandi ya. Kalau airnya keruh juga. Kalau airnya bau juga. Tapi kalau bersih dari sumbernya, ditampung, dan tidak didiamkan di reservoir tapi dialirkan, maka itu akan sehat. Sudah. Yang bahaya, pada waktu bak penampungan kita, sumbernya ada mengalir tapi bocor. Pipanya, pipeline-nya nggak jelas bocor. Pipa besar, pipa kecil. Maka yang sampai hanya setengah. Tidak maksimal. Atau berkarat, kotor, pencemaran terjadi. Kita nggak bisa minum. Di Singapura boleh minum air dari ledeng. Tapi saya nggak minum lah saudara ya.
Saudara, atau poison, ada racun, sesuatu yang bahaya, yang merusak kesehatan. Perhatikan saudara. Bagaimana hidup ini, bejana ini, kalau sudah diberkati, Tuhan berikan janji firman, ya dan amin digenapi. Tapi ini bocor karena kekhawatiran. Bocor karena dunia ini lebih besar pengaruhnya kepada kita. Pergaulan ini, kata-kata orang kita dengar sehingga kita ini melangkah salah. Berbicara salah, memimpin salah, bertingkah laku salah. Di dalam keluarga kita nggak fair sama suami, sama istri, sama anak. Kita lakukan hal yang sembunyi-sembunyi. Tuhan tahu tapi manusia nggak tahu. Toh satu saat nggak akan ketahuan. Ketahuan sudah, Tuhan bisa bongkar. Sebab itu ini pencemaran. Dan kita perhatikan ayat terakhir pagi ini. 2 Korintus pasal 7 ayat pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji apa? Pasal sebelumnya dalam konteks ini yang berlanjut. Karena Alkitab kalau nulis pasal 6, pasal 7 bukan berarti sendiri-sendiri. Di zaman sebelum dikanonisasi ini kan ayatnya belum dipasalkan. Masih nyambung. Janji Allah, akulah Bapamu. Engkaulah anakku laki-laki dan perempuan. You are my beloved son and daughters. Dan Tuhan bilang jangan dicampur adukan Kristus dan Belial. Yang kudus dan yang tidak kudus. Allah dan berhala. Gak boleh. Bahkan yang mau menikah tidak ada caranya engkau mau sama orang yang tidak mengerti, tidak seiman, bahaya. Engkau akan ditarik pada kegelapan. Yang sekarang lagi pacaran, yang sudah nikah, perhatikan ini. Jangan sembarangan. Apakah engkau mampu menarik mereka? Belum tentu. Sebab itu sudah diawaskan. Makanya banyak orang Kristen yang hari ini tiba-tiba tawar hati aja. Tiba-tiba imannya seperti kehidupan rohaninya nggak jelas. Kasihan, sayang. Hari ini Kairos Tuhan datang supaya Tuhan memulihkan. Katakan amin, saudara. Saudara, ini saudara-saudara yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Bahwa dia mau memberkati orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Menomor sama satukan dia. Tidak ada ilah yang lain. Bahkan dalam hidup suami istri pergaulan, jangan ada yang menyimpang. Dikatakan marilah kita menyucikan diri. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Ada pencemaran jasmani. Dan rohani. Sekeliling kita hari ini. Ada banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Alkitab, firman Allah yang hidup. Dengan Kristus Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup. Pencemaran jasmani dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam tingkah laku. Saudara, jangan sampai cemar. Untuk apa? Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita, proses kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. At the end, kita ini gereja yang kudus. Umat yang sebetulnya tidak boleh bercacat, berkerut supaya nanti ketemu mempelai laki-laki surga. Seperti itulah digambarkan Kristus dan mempelai. Pernikahan, wah indah sekali seperti itu. Saudara, Tuhan ingin memakai kita. Bejana ini saluran dari surga. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat material yang ada kita salurkan dengan benar. Hari ini tidak ada yang nganggur kiranya jemaat yang di rumah berkata, oke, saya nggak bisa bikin apa-apa lagi, saya sudah nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya pensiun. Bisa berdoa, bisa kembangkan kapasitas rohanimu dan berdoa. Yang masih diberkati Tuhan bisa tetap menabur untuk kerajaan Allah, berkat materi, untuk jadi saluran berkat, tidak ditahan sendiri. Yang diberi talenta, yang diberi kepintaran, yang sudah S1, S2, Tuhan apa yang aku bisa tabur untuk ibu-ibu rumah tangga, engkau bisa ngajarin anakmu, bisa kasih les anakmu, nggak perlu bayar. Ini terobosan. Anakmu lebih dekat, engkau juga rasa aman.
Yang hari ini relationship rasanya a bit broken, saudara mulai buka lagi. Saudara, Tuhan mau kita meluaskan kapasitas iman kita, kapasitas kehidupan rohani kita, kapasitas berkat yang Tuhan sediakan melalui kita. Bisa katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Mungkin saudara berkata, aduh sangat berat pastor. Saya mau berdoa, berapa banyak saudara berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata aku masih punya minyak di buli-buli ini. I still have something, I hold something from you. Aku gak mau ini tidak dilipat gandakan. Aku mau pertama lihat Tuhan mengerjakan perkara besar. Sehingga aku gak disebut sebagai yang mandul. Yesaya bernubuat. Karena Allah berfirman. Dan Allah berkata, aku tidak akan mempermalukan. Aku tidak akan membuat engkau menjadi istri yang ditinggalkan. Tuhan Allah menyediakan yang terbaik untuk kita. Buka kedua tangan saudara, mari. Di rumah, di mana-mana. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Nyanyi dengan lembut sementara. Para hamba Tuhan menyanyikan nyanyian ini. Engkau buka tangan. Minta Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kau dipenuhi melimpah. Dan kita berkata, aku mau jadi saluran berkat. Dan kalau ada kakerat, ada polusi, ada pencemaran, ada racun-racun dalam jiwa rohku, kami minta dicabut dalam nama Yesus. Kau dibebaskan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Angkat lebih tinggi tangan saudara. Angkat ke surga. Mujizat terjadi, mengalir. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi Sekali lagi dan jemaat merespon. Oh katakan, curahkanlah. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, mengalirlah di rumahmu, di bait Allah. Terjadi mujizat. Kami terima Tuhan. Dan kami mau melangkah. Oh Rabahasya. mujizat terjadi sekarang ini. Mari berdoa sama-sama. Jamaah anak-anakmu, setiap pria-pria, kepala rumah tangga yang ada. Kalau kami mengalami beban yang berat, kami mengalami stagnasi, kami mengalami tekanan, Tuhan angkat beban para pria. Tuhan tolong pria-pria muda, bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, bapak-bapak senior, single-single yang ada. Oh, semua pencemaran yang membuat kami ragu, kami tertekan, terlepas dalam nama Yesus. Setiap ibu-ibu muda, ibu-ibu senior, single, wanita-wanita, Tuhan tolong jamah. Saat ini kami berserah. Lawat kami Roh Kudus, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari ini dengan Tuhan, dengan firman-Mu, dengan doa. Oh, angkat suara saudara, terus berdoa. Yes, yes Tuhan, Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Adakah hal yang penting yang perlu saya doakan dari mimbar ini, baik di rumah maupun di sini? Hal yang urgent yang saudara perlu terobosan Tuhan, angkat tangan saudara. Terima kasih. Beberapa saudara angkat tangan. Tuhan, Engkau tahu saat ini anak-anak-Mu berseru kepada Engkau. Anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Tuhan tahu segala yang mereka alami saat ini. Turunkanlah kemurahan Tuhan. Turunlah anugerah Tuhan. Turunlah kasih sayang Tuhan, favor Tuhan. Lepas bebaskan mereka dan bangkitkan mereka untuk berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan api kasih kuasa Roh Kudus menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan membawa persembahan syukur. Mari Kau menguduskan
Kami nggak mau simpan untuk diri kami. Kami tahu Tuhan sudah banyak memberkati kami. Dan waktu kami menabur, melalui pekerjaanmu yang subur, di ladang yang subur BCS, Tuhan akan lipat gandakan itu menjadi tuaian jiwa-jiwa. Kuduskan persembahan ini dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang belum mendapat pekerjaan, yang sedang struggle bergumul, mari buka jalan. Sehingga di tangan mereka ada minyak dan buli-buli, dan Tuhan akan melipat gandakannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, mari buka kedua tangan saudara. Anak-anak kami, walaupun terbatas dalam ibadah ini, melalui Zoom, melalui online, Tuhan urapi guru-guru. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi terus. Jemaat Tuhan urapi. Dan kekasih Tuhan, terimalah sekarang berkat yang sempurna dari Allah Bapa yang mengasihi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat Penebus ajaib. Dan persekutuan, penyertaan dengan rohnya yang tak terbatas, Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami siap menyambutmu. Semua katakan amin. Silakan duduk.